Biasa suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman korban pembunuhan Muhammad Abadi, adik kandung Bupati Musirawas Utara. Korban dibacok oleh dua kakak beradik saat pertemuan warga dengan seorang investor di Desa Belani, Kecamatan Rawas, Kabupaten Musirawas Utara. Suasana duka menyelimuti pemakaman Muhammad Abadi, adik kandung Bupati Musirawas Utara, yang menjadi korban pembacokan oleh dua orang kakak beradik di Desa Belani, Kecamatan Rawas, Kabupaten Musirawas Utara. Jenazah korban dibawa ke Palembang untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di TPU Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Adik kandung Bupati Musirawas Utara ini tewas dibacok dua orang kakak beradik saat korban melakukan pertemuan dengan warga dan seorang investor di Desa Belani, Kecamatan Rawas. Diduga pelaku tersinggung saat korban menegurnya lantaran masuk ke dalam rumah saat pertemuan sedang berlangsung. Pelaku keluar rumah dan kembali lagi dan langsung membacok korban. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo mengatakan kedua pelaku sudah berhasil ditangkap. Bahwa dua orang pelakunya yang inisial AR dan AW itu dua-duanya sudah ditangkap. Izin Jenderal, untuk motifnya sendiri sudah? Nanti masih dipelajari karena orangnya juga baru dalam perjalanan dari daerah Musi Banyuasin, daerah Batu Kucing, diamankan tadi, masih perjalanan ke Polda. Nanti setelah lengkap baru bisa kita ketahui kenapa penyebab. Bupati Musirawas Utara Devi Suhartoni mengungkapkan bahwa pihak keluarga sudah ikhlas atas kasus ini. Ia juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak yang berwajib. Yang harapannya kita serahkan kepada kepolisian, ya serahkan ke kepolisian, karena mereka ahli. Peristiwa pembunuhan terjadi di Desa Belani pada Selasa malam lalu. Polisi akan memeriksa lebih lanjut pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan. Sudirman, Palembang, Sumatera Barat. Ya, misalnya untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, sudah bergabung bersama kami ada Kapolres Musirawas Utara AKBP Koko Arianto Ardani. Kita langsung sapa, selamat sore Pak Koko. Pak Koko, apa yang polisi berhasil ungkap begitu dari pemeriksaan kedua pelaku ini? Jadi begini Mas, pertama kali yang berhasil kita ungkap ini kami belum melaksanakan pemeriksaan saksi karena pemeriksaan saksi dilaksanakan di Polda ya Mas, di Polda Sumatera Selatan. Jadi yang kami baru periksa saat ini adalah saksi-saksi yang kebetulan berjumlah sekitar 8 orang, ya 8 orang. Namun satu belum kami periksa karena masih di rumah sakit, merupakan saksi korban juga. Nah, dari awalnya memang ini akibat dari ketersinggungan dari si pelaku terhadap ucapan dari korban yang mengusir saat si korban melakukan pertemuan ya ataupun ngobrol berbincang-bincang dengan beberapa warga di TKP. Nah, setelah diusir mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian si pelaku ini pulang ke rumah mengambil benda tajam kemudian untuk melakukan penganiayaan tersebut. Itu Mas. Oke, bisa didetailkan kembali Pak terkait dengan apa yang dikatakan korban begitu hingga sangat melukai pelaku sehingga kemudian melakukan pembacokan. Dan juga bisa disampaikan juga Pak, apa sih sebenarnya hubungan antara korban dan pelaku ini? Hubungan antara korban dengan pelaku ini sebenarnya satu kampung ya Mas ya. Satu desa sebenarnya, rumahnya juga berdekatan. Jadi yang makin tersinggung dari pelaku ini adalah kata-kata dari korban yang menyuruh keluar karena ini adalah rapat internal, seperti itu kata-katanya. Istilahnya, nah dari situlah ketersinggungan muncul, terus kemudian pelaku kembali mengambil benda tajam. Kalau untuk korbannya sendiri ini meninggal di tempat kejadian atau sempat mendapatkan perawatan, Pak? Korban sendiri meninggal di rumah sakit, Mas. Di rumah sakit. Nah, karena pada saat setelah kejadian itu warga sempat membawa korban ke puskesmas yang kemudian dirujuk ke rumah sakit dan akhirnya meninggal di rumah sakit, gitu, Mas. Oke, kita sedikit mengupdate kembali Pak terkait dengan kronologis kejadian. Yang dikatakan tadi kan ini sedang ada perkumpulan. Ini perkumpulan apa, Pak?
sampai harus kemudian si korban ini mengusir pelaku? Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas, memang benar bahwasannya ini ada investor yang datang ke Desa Belani yang kemudian mungkin memerlukan sekedar tenaga bantuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan. Nah, kemudian mungkin si pelaku ini bukan tidak diajak atau bagaimana, kemudian ketika masuk makanya disuruh keluar itu, Mas. Oke. Ancaman hukuman untuk para pelaku ini, Pak? Ini kan kami kenakan pasal 340 ya, Mas ya. Jadi kemungkinan sekitar ya paling 20 tahun itu, Mas, bisa diancam. Baik, Pak Koko, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan, Pak.